Nama saya Faizatul Abidah dari jurusan PGMI Angkatan 2017 kelas C semester 6 akan menampilkan video micro teaching tentang kelainan organ gerak manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, sehat ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Ya, masuk semua ya, alhamdulillah. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kelainan organ gerak pasif pada manusia. Kemarin kan udah membahas tuh tentang organ gerak manusia. Nah, sekarang apa aja sih kelainan, macam-macam kelainan organ gerak pasif. Nah, coba anak-anak perhatikan teman sampingnya atau teman sebangkunya. Dia duduknya miring ke kanan atau membungkuk. Kita perhatikan ya, ada yang miring ke kanan. Oh, ada. Kita bahas ya kali ini mengenai materi macam-macam kelainan organ gerak pasif. Ada apa aja sih? Mari kita simak video berikut ini. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak videonya ya. Nah, tadi macam-macamnya apa aja sih? Yuk kita lihat gambarnya. Nah, tadi ada gambar ini bukan? Ya. Ya, ini ada gambar kelainan pada organ gerak punggung atau namanya skoliosis. Jadi posisi duduk yang salah ya. Dia punggungnya membengkok ke samping seperti membentuk huruf S. Nah, berikutnya ada apa aja lagi sih? Berikutnya itu ada kifosis. Nah, jadi kifosis ini punggungnya itu membungkuk. Yang itu membuat ininya membungkuk ke depan ya. Nah, berikutnya itu ada lordosis. Lordosis ini punggungnya itu membengkok ya, ini nggak rata dan mengakibatkan kepala itu mengangkat ke belakang. Nah, selanjutnya itu ada ini apa namanya? Kaki. Iya, kaki, tulang kaki ya. Namanya fisura atau retak tulang. Nah, jadi ini diakibatkan oleh jatuh dari ke tempat yang lebih tinggi atau bisa juga kecelakaan. Nah, berikutnya ini ada fraktura. Fraktura ini retak tulang ya.
retak tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan atau jatuh dari tempat yang lebih tinggi. Nah, fraktura juga itu dibagi menjadi dua, yaitu apa? Fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup itu tidak sampai menembus kulit atau otot. Dan fraktura terbuka itu sampai menembus pada kulit dan otot. Nah, ini contohnya ya, fraktura terbuka tulangnya sampai keluar nih. Udah bahaya banget kalau seperti ini. Nah, ini selanjutnya yaitu osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Nah, jadi kalau yang masih muda-muda sudah mengalami osteoporosis, harus banyak-banyak nih minum susu dan juga makan sayuran untuk menjaga tulang kita agar lebih kuat. Nah, selanjutnya yaitu tentang posisi sikap duduk yang benar dan juga sehat. Seperti apa sih posisi sikap yang benar dan juga sehat? Nah, ini ada gambar ya, dua. Mana gambar yang posisi duduk yang benar? Yuk, Ibu minta salah satu siswa untuk membacakan posisi sikap duduk yang benar dan juga sehat. Ayo, silakan kepada Konita. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasakan heran dengan Pak Jones yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak Jones ini tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi. Sebagai manajer pemasaran, Pak Jones sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak Jones mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Karni, kenapa yang punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga benar dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat. Kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam ini yang mengakibatkan munculnya keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk, usaha posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh didudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringkali beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lalu gerakan perenggangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memutir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembapan dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yaitu pilihlah meja dan kursi cepat pula.
Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri pegal setelah duduk. Ya, terima kasih pada Konita yang sudah membacakan teks mengenai posisi duduk yang baik dan juga sehat. Nah, jadi kita sudah tahu ya mengenai duduk yang benar dan sehat itu seperti apa. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan berhitung 1 sampai 4 dan membentuk 4 kelompok. Sudah dapat kelompok semua? Ya, ada 4 kelompok kan ya? Baik, Ibu akan menjelaskan, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Udah selesai semua? Ya, silahkan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Fraktura pada tulang, kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. B. Skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. C. Kifosis, kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, poin yang kedua, coba praktekkan Konita. Apa ini? 2, baca dulu. Posisi kepala. 2. Posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan. Ya, posisinya gimana? Ini ya, bahunya rileks. Kepalanya sejajar dengan tubuh. Selain itu apa lagi? Berada pada kedua sisi tubuh, siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Gimana posisinya? Ya, ini ya 190 siku-siku. Nah, selanjutnya punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak. Terus atau sedikit bersandar, posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut sehingga panggul membaru sudut 90 derajat. Udah? Udah. Ya, terima kasih ya untuk Konita, kasih aplusnya untuk kelompok 1 ya. Terima kasih Konita, silakan kembali ke tempat. Ya, jadi kesimpulannya pembelajaran mengenai macam-macam kelainan organ gerak pasif pada manusia yaitu ada 6 poin ya. Pertama itu ada fraktura atau patah tulang, osteoporosis, setelah itu ada fisura atau retak tulang, setelah itu ada lordosis, dan ada juga skoliosis, dan yang terakhir yaitu kifosis. Nah, kita sudah membahas tentang bagaimana cara duduk yang benar dan juga sehat, dan itu perlu kita terapkan. Nah, untuk anak-anak yang masih duduknya itu suka bengkok, suka membungkuk, kita sudah tahu bagaimana posisi duduk yang benar dan sehat. Coba kita praktekkan. Nah, kita bisa kasih tahu juga ke orang tua, anak-anak semua di rumah gitu. Nah, baik, untuk kali ini kelompok yang paling kreatif dan juga paling aktif yaitu kelompok 1. Kasih aplusnya untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran IPA kali ini. Ibu ada sedikit hadiah untuk kelompok 1 dan bagiin ke teman-temannya ya. Ya, silakan duduk wanita. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membagikan lembar evaluasi.
Ini dikerjakan di rumah ya. Besok jangan lupa disusun, jangan sampai mengerjakan di sekolahan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.